Dinto kalau mengikut atau melihat beberapa kitab beda sekitar sekemi pon sahabat yang ada di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian satu sekemi Kak Dinto setelah Rasulullah wafat, ternyata yang ada di Madinah tak lebih dari atau kurang lebihnya sekolah itu. Sisanya kemana? Sisanya menyebar ke setujuan tempat untuk nerusaki cita-cita Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus cita-cita Kak Dinto terusaki kalaban para santreh ke santreh sampai depak deka para wali songo, sampai depak deka para rukuru Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Syekhuna Khalil Bengkalan, Hadratus Syekh As'ad Samsul Arifin, Hadratus Syekh Hasan Ginggung, sampai ke guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Sufyan Miftahul Arifin radhiyallahu anhum ajmain. Mereka punya cita yang begitu besar untuk meneruskan terok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita malam ini aku mau sholawat nariyah tidak lain adalah perjuangan, meneruskan perjuangannya para rukuru seasampung ke perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk masukkan keislaman neng atena kita ben atena sateja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban sholawat nariyah Kak Dinto epele kalaban para rukuru baik Kak Dinto kuru seampun atigal omor mata bese ki bede swarkeun nang semangken satejena Kak Dinto untuk meneruskan cita-cita pangatero dari Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kak Dima cita-cita Nabi Muhammad Kak Dinto adalah kempangah makuat Islam dan iman itunya bentingan nang akhirat alam polong kalaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tandretan seteja akati saya sering eperang kalaban abe dari para rukurunya kita. Bagaimana kita epakon masakan kalaban sholawat nariyah carana salah situngah engki Kak Dinto bahasa Sampang mana bicara Sampang niki napa janteng enggak apa menghayati esena sholawat nariyah. Tentunya para tandretan butuh guna para ulama Kak Dinto tak bisa faham kalaban ba'abeun. Napa saya kesokannya? Kamaah seorang profesor adebu pas terus semalai kan tak kira nyambung. Cuman berusaha ponapa seeperengaki dari para rukuru bahasa Indonesia kia? Rencana itu nggak lama turun kapi nih. Oh ada Aceh juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi doakan apa pon nih Kak? Untuk menguatkan sholawat nariyah yaitu dengan memahami salah satunya memahami makna dari makna-makna yang ada di dalam sholawat nariyah. Tapi saya ulangi lagi, saya di sini anak SD. Sholawat nariyah ini yang mengarang para aulia, orang-orang yang sudah ngerti kepada Allah dan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Orang yang tidak pernah merasakan cinta kepada seorang perempuan tidak akan mengerti bahasa pujangga. Sholawat nariyah ini adalah sholawat dan isinya adalah salah pujian, doa yang dilantunkan kepada Allah, yang dihaturkan kepada Allah
melalui wasilah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi sore diminta untuk menerangkan sedikit dari makna sholawat naria. Ya sebisana bon. ST suruh nerangaki butuh buna profesor. Kan bak melarat kia. Tapi engki kita ponapa seeparengaki dari rukuru akan kita sampaikan lagi. Pertama engki kak dito Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Ya Rabb, sholawatlah dan salam yang begitu sempurna, yang sangat sempurna kepada junjungan kita, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, sobong hadirat itu sebagian. Allah Subhanahu wa taala kalau memberi hadiah kepada Nabi Muhammad pasti sempurna. Tidak ada yang bisa memberi hadiah sesempurna kepada Nabi Muhammad seperti hadiahnya Allah kepada Nabi Muhammad. Enggak ada. Tidak ada yang bisa memberi hadiah yang paling indah, lebih besar atau lebih indah daripada hadiahnya Allah kepada Nabi. Wala saufa fatarda. Saya akan memberikan apapun wahai Nabi Muhammad yang engkau inginkan sehingga engkau ini sudah puas, rela. Begitu besarnya cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW sampai Allah berfirman bahwa saya akan memberikan apapun yang minta. Wala saufa yarda. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai engkau ini rela dan puas. Jadi tidak pernah Allah memberikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Cuman balas yang kita minta pada kita. Jadi sholawat yang sempurna kepada Nabi Muhammad maksudnya adalah supaya kembalian sholawat dan salam kepada Muhammad ketika dikembalikan kepada kita adalah kalau sholawatnya Nabi Muhammad ya toren enggak itu. Kalau sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad pasti, tapi pahala barokah yang Allah sempurna juga. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, beliau adalah pemimpin di langit bersama malaikat, pemimpinnya para malaikat Nabi Muhammad, bersama jin pemimpin Nabi Muhammad, bersama para malaikat semuanya menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah nabinya manusia, nabinya malaikat, bahkan nabinya semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa hewan atau berupa perkara-perkara yang lain. Ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Nabi Muhammad pernah diminta, apa tanda kamu wahai Muhammad sebagai nabi? Langsung Nabi Muhammad mengambil hewan, mengatakan siapa saya? Hewan ini langsung menjawab dan didengar semua orang bahwa hewan ini berkata, anta nabiyullah, engkau adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ma ra'ainal Isa hannat bisura illa ilaika. Saya tidak pernah melihat saya tidak pernah melihat unta atau saya tidak pernah melihat hewan kangen rindu kecuali kepadamu wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makhluk Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan cuman manusia dan hewan sampai apapun semuanya ingin kepada Nabi Muhammad dan ingin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad.
Malaikat-malaikat pun semuanya ada sebagai ketika Mi'raj Nabi Muhammad Kak Dinto pergi naik ke langit, Allah Subhanahu wa taala ada sebagian malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunggu tangan Nabi Muhammad menciptakan langit, dan malaikat ada di langit, ada sebagian malaikat diberi tugas untuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad, yaitu adalah waktu Isra Mi'raj. Malaikat pun semuanya berguru menjunjung tinggi kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika kita mengatakan Sayyidina Muhammad, gustinya kita, sebenarnya kita nikah napanya mana engki kenglat tero ya kuah segak dintol. Abek nikah tero semaah kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad, di mana orang yang dekat kepada Nabi Muhammad tanhallu bihil uqad. Ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad. Tanhallu bihil uqad, orang yang bersambung, yang mempunyai hubungan, yang cinta kepada Nabi Muhammad, tanhallu bihil uqad, akan lepas semua ikatan-ikatan. Tanhal, lepas, al-uqad adalah ikatan. Maksudnya ikatan apa? Banyak ulama mengartikan bermacam-macam. Sebagian saya faham abtina dan saya kecantol kalau ben abtina sekolah SD kak itu bahkan TK. Tanhallu bihil uqad di sini adalah maksudnya gangguan-gangguan dari setan yang mengajak kita bermaksiat atau malas-malasan beribadah. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, idana ma ahadukum ya'kidus syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum salasa uqad. Setan Kak Dinto kalau ingin menjadikan kita malas beribadah, maka setan mengikat kita ketika kita tidur. Jadi yang dimaksud ikatan di sini adalah ikatan setan supaya kita Kak Dinto malas beribadah tapi senang bermaksiat. Karena orang kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, kalau hatinya senang kepada Nabi Muhammad, kalau hatinya rindu kepada Nabi Muhammad, setan tidak akan bisa mendekat kepada orang tersebut. Tidak bisa. Mau menjadikan orang ini meninggalkan sholat, tidak bisa setan. Menjadikan orang ini berantem, tidak bisa. Karena di hatinya sudah ada Nabi Muhammad. Bahkan ada sebagian setan Kak Dinto, Nabi menyemak untuk mau mengganggu orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad terbakar, bukan bisa, gak bisa mendekat sudah terbakar dengan nafasnya. Saya diceritakan dari beberapa guru, kalau sampean pernah dengar, pernah ada seorang wali min auliya'illahi ta'ala, seorang kiai masuk ke masjid. Ternyata di pintu masjid ada setan. Maklum wali min auliya'illah melihat, gak sama seperti melihat sesuatu yang lihat. Buktinya contoh seperti Nabi seperti kalau para nabi tentu pernah Nabi Muhammad Kak Dito waktu khutbah langsung Nabi Muhammad bersabda, uridat alayyal jannah, dan saya bisa buah-buah surga sekarang, padahal ada di mimpi. Jadi ada sebagian makhluk lihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Seorang wali datang di pintu masjid. Ya setan, mau ngapain kamu di sini? Saya mau mengganggu orang sholat. Dilihat masjid ternyata ada orang sholat. Loh, kok nggak masuk aja? Kenapa? Saya takut. Takut ke siapa? Takut ke orang yang tidur itu. Setan lebih takut kepada orang yang tidur daripada orang yang sholat. Kenapa? Karena orang ini tidur dalam keadaan mengikuti sunnah dan adabnya tidurnya Nabi Muhammad. Sedangkan orang sholat ini ngelamun sholatnya. Makanya setan ingin mengganggu orang yang sholat, cuman takut kepada orang yang tidur, karena tidurnya mengikuti tidurnya Nabi Muhammad. Membaca bismillah, membaca ayat kursi, bismika Allahumma ahya, bismika amutu, tidurnya nggak bisa diganggu oleh setan. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada setan dalam Al-Qur'an, dituliskan in ibadi laisa laka alaihim sultan. Wahai setan, ganggulah siapa saja yang kau mau, tapi ada sebab saya tidak akan kau bisa ganggu orang tersebut. Mana boleh kak itu salah situ boleh cerita kak itu mana binang tapke kan. Ada salah satu orang wali namanya Syekh Ja'far. Beliau kak dito atau Habib Ja'far. Pokok asmana Ja'far kak dito, Habib Ja'far atau Syekh Ja'far Eki. Beliau kak dito ini cerita bagaimana para wali tidak bisa diganggu oleh setan. Kalau sudah cinta Nabi nggak bisa diganggu. Beliau membaca tasbih, membaca bismillah. Saya sekarang mau membaca ayat kulhu 1000 kali. Maklum, niat hebat, tapi kalau sudah baca kulhu 100 sudah capek. Aduh, capek. Setan sudah ganggu. Langsung dia bilang, oh setan mengganggu saya. Saya sekarang tambah 1500 mau baca kul huwallahu ahad. Dapat 500 diganggu dengan setan supaya bacanya dipercepat. Ayo cepat aja, cepat baca biar cepat selesai. Setan sekarang mau ganggu saya biar baca kulhunya cepat-cepat. Akhirnya dipelanin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Wah, kata setan, ini kalau diganggu tambah banyak amal ibadahnya. Gak seperti orang biasa. Orang biasa kalau diganggu berkurang amal ibadahnya. Ini kalau diganggu tambah kuat. Wah, udah. Mulai dari malam ini saya gak mau ganggu. Terserah sudah. Mau ibadah gimana pun saya gak ganggu. Karena kalau diganggu tambah banyak ibadahnya. Wah, kata. Ini adalah salah satu cerita bagaimana para aulia, para wali-walinya Allah yang hatinya sudah bersambung kepada Nabi Muhammad tidak bisa diganggu oleh setan. Ini fadilah atau salah satu keutamaan dari sholawat nariyah. Daging sholawat nariyah di hatinya kepada Nabi Muhammad, maka orang ini tidak setan. Tak bisa konten. Pakala kalau syahwat ben nafsu ni tak bisa. Atena bisa. Tandi eber ngalakunin maksiat ni kalau tak eber boleh. Vejeng ngasih tak apa asa ni tak bisa ampun. Tak nyaman tibi kesah. Kayak berdesek orang odik mun tak vejeng. Kayak berdesek orang mun tak ngelakonin kefokusan. Ini kan kayak berdesek orang. Dari sini dan ini adalah salah satu sifat atau sifat-sifatnya orang-orang yang dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad, yang lepas semua ikat-ikatan dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tanfariju bihil qurab, tanfariju jember, cara yang matur ni ke jember bihi kelaban Nabi Muhammad al qurabu pon apa satejena karo peka. Semua kesusahan akan menjadi ketenangan. Semua kesempitan akan menjadi keluasan. Jadi tidak ada istilah galau ketika mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat Kak Dito sudah mau dibunuh oleh orang. Sahabat Kak Dito sudah mau dibunuh oleh orang. Tapi sahabat masih nyenyak tidur. Kita nggak usah mau dibunuh oleh orang, cukup dapat SMS, awas ada operasian mobilnya. Kalau mobil nggak ada SIM-nya, awas. Kepikiran sudah naik mobilnya, sudah kepikiran mau sampai pas tangkep di polisi elang tang mobil, tak tenang sampai ya cek tabi binin tak nyambung. Apa polan pikiran letak juntrong tak kok beda kontrolan ben polisi. Tapi Nabi Muhammad, para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad tenang. Ini para sahabat mau dibunuh oleh orang-orang di luar Islam, tapi para sahabat tenang, nyenyak tidur, ibadah tenang, karena mereka tidak mempunyai kesusahan, tidak mempunyai keruatan, karena hatinya sudah cinta kepada Nabi Muhammad. Kaifa yakhtur ala qalbil qadar wal hazan wa ana ma'i jaddil hasan.
Tidak mungkin seseorang hatinya akan susah dan galau kalau orang tersebut hatinya sudah bersambung dan mencintai, kangen kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat namanya Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Beliau tukang adzannya Nabi Muhammad. Ketika itu beliau sudah sakaratul maut, sudah hampir wafat. Sakit hampir wafat. Istrinya cek larang bini tangki etina kila kena. Apa? Mengeluh, wa karba, waduh suamiku sudah mau meninggal, celaka ini kalau sudah suami meninggal ini, celaka. Apa kata Sayyidina Bilal bin Abi Rabah ketika sakaratul maut, tapi mendengar ke istrinya, Sayyidina Bilal semangat lagi. Bukan kesusahan, tapi kebahagiaan, senangan. Kenapa? Wadan alqal ahibba Muhammadan wa hisbah. Karena saya besok akan mati bertemu dengan teman-teman atau bertemu dengan kekasih saya, yaitu adalah Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat yang lain. Sakit tapi tidak mengeluh. Sahabat sakit. Sahabat miskin. Sama. Jadi rezeki naik turun bukan cuma di zaman sekarang. Ayah kita, kakek kita, mulai dari zamannya Nabi Adam, orang bekerja mesti naik turun. Tapi bagaimana hati kita menanggapi ketika lagi down dan bagaimana ketika ada di atas. Ini tidak akan bisa stabil kecuali dengan mencintai dan mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika keker pese, ketika keker lakoh, tak meluh, bahasa Jawanya tidak ngersulo, tapi ketika ada di atas tidak sombong dan juga tidak lupa kepada siapa dirinya. Dari mana ini? Rasulullah bersabda bahwa al-mu'min idza masatu syarra syakar fa huwa khairul lahu wa idza masatu dharra sabar fa huwa khairul lahu wa laisa dzalika illa lil mu'min. Ketika seorang mukmin ketika ditimpa sebuah kesusahan, maka orang ini sabar, dan ini adalah yang terbaik bagi dia. Ketika ada di atas, ketika mempunyai harta yang banyak, syakar, dia bersyukur. Dan tidak bisa seperti ini kecuali orang yang iman, cintanya kepada Nabi Muhammad kuat dan cintanya kepada Allah kuat. Tidak bisa kecuali orang yang mempunyai hubungan kepada Allah. Teka afidato berempat kali kula engki afidato, tapi mulai capok tak sompek elang dia fidato nah elang kapi sompek do ruwet lah, mulai ruwet ni kayak siapa kikir. Kenapa? Karena imannya kita kurang kuat, hubungannya kita kurang kuat. Tapi kalau sudah kuat kepada Nabi Muhammad, tangfariju bihil kurab, semua kesusahan itu tidak akan ada. Elang, karena kita ni kan oning de remacaran nyangka perkara sekeker. Nyangka perkara sekeker ni kan nggak oningin ketika tangfariju bihil seken kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tangfariju ber al-kurab sedajana karawatan. Satajana karawatan, saja kesusahan akan dikasih kebahagiaan, keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqda bil hawaij. Orang kalau sudah mempunyai cinta kepada Nabi Muhammad, mempunyai hubungan kepada Nabi Muhammad, gampang diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kemudahan. Kemudahan dalam rezeki, kemudahan dalam segala hal. Wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib, dan keinginan-keinginan kita akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapatkan dan kita raih keinginan tersebut. Cuman bedanya ar-raghaib di sini adalah sesuatu yang tinggi. Naam, betul. Jadi orang kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, kalau sudah mempunyai hati yang mendalam, rasa cintanya dan ta'alluqnya kepada Nabi Muhammad, dia tidak keinginan kecuali keinginan-keinginan yang sudah diinginkan atau dicintai, disenangi oleh Nabi Muhammad. Ketika salah satu ulama Syekh Yazid Al-Bustami ditanya oleh ada salah satu
suara ketika beliau ibadah, ada mendengar suara dari langit, ya Yazid, apa yang engkau, apa yang dia minta? Ya Allah, saya meminta apa yang engkau inginkan. Tidak mempunyai keinginan kecuali bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Diceritakan kitab Sirah Halabiyah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau wafat, sebelum wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya bukan dimakamkan bersama Nabi Muhammad, tapi sudah disediakan kubur di Baqi. Yang lain, sahabat-sahabatnya Rasulullah yang wafat di Madinah dimakamkan di tempat namanya Baqi, bukan di, kalau Nabi Muhammad tempatnya khusus. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya kalau tidak salah Abdurrahman atau Qasim putranya pada waktu itu yang mendapatkan wasiat dari Sayyidina Abu Bakar, wahai putraku, saya sebelum dibawa ke Baqi, kamu lewat di depan rumahnya Rasulullah atau makamnya Rasulullah. Terus kamu bilang, ya Rasulullah, habibuka yasta'din ayyadkhula ma'a habibihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kekasihmu ini Abu Bakar meminta izin untuk dimakamkan bersamamu ya Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, tapi ini wasiatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau pintu ini terbuka sendiri, saya berarti diizinkan untuk dikuburkan bersama Rasulullah. Kalau pintu ini nggak ada yang buka, berarti saya kubur di Baqi. Ternyata apa? Ternyata ketika ada di depannya Nabi Muhammad, karena keinginan Sayyidina Abu Bakar selama hidup adalah bersama Nabi Muhammad, maka ketika berkata putranya kepada di depan makamnya Rasulullah, ya Rasulullah, inna habibuka yasta'din ayyudkhula ma'ak atau ayyudfana ma'a habibi, langsung pintu ini terbuka sendiri para hadirin. Pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar dimasukkan dan dimakamkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cita-cita dari Sayyidina Abu Bakar tidak ada yang lebih tinggi kecuali hidup mati bersama Nabi Muhammad. Jadi ar-raghaib, keinginannya kalau orang yang sudah cinta kepada Nabi Muhammad hanya dua, ridhonya Allah dan bersama Nabi Muhammad. Sudah nggak ada yang lain. Ridhonya Allah dan apa yang patut kita perjuangkan di dunia ini selain dua? Apa? Sebutkan kepada saya satu saja yang lebih berharga daripada dua ini. Ridhonya Allah dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La wallah, tidak ada. Tidak ada di dunia dan di akhirat. Di atasnya surga, di atasnya bidadari, dan di atasnya kemegahan surga dan dunia, yaitu adalah ridhonya Allah dan murafaqah bersama Nabi Muhammad. Kalau orang ini sudah cinta dan ahli sholawat, membaca sholawat nariyah, maka orang tersebut diberikan kegampangan mendapatkan ridho Allah dan nanti wafat bersama Nabi dan kelak di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tunalu bihir raghaib husnul khawatim. Kita tutup dengan husnul khawatim. Semoga semuanya husnul khatimah. Husnul khatimah, tentunya para guru-guru mengatakan bahwa yang dimaksud husnul khatimah di sini makanya pakai khawatim. Semuanya pekerjaan kita minta semoga husnul khatimah. Husnul khatimah ini apa? Husnul khatimah ini terakhir dari pekerjaan kita sukses. Jadi ada orang sukses dari awal-awal tapi tambah akhir tambah bangkrut. Ada ibadah dari awal-awal tapi ternyata sebelum wafat dia bermaksiat. Tapi kita menginginkan husnul khotimah dalam segala hal dan aspek. Kita ingin husnul khotimah. Makan, ngakan, minta husnul khotimah tak nyaman. Tahu saka odi ngakan nih gitu. Minta husnul khotimah tak nyaman. Contoh nah, makan ajam dari awal. Kabel perak mari atau kekek kesaang.
tahu saka odi ngakan ibu tuh husnul khotimah. Makanya pakai khawatim. Khawatim artinya semua pungkasan dari hidup kita dan akhirat kita ditutup dengan kebaikan. Baik kak dintongakan, lako, napa boy ampun, terutama wafat kita husnul khotimah. Husnul khotimah kak dinto para hadirin. Mati dalam keadaan ibadah, contohnya membaca Quran, ini termasuk husnul khotimah. Mau pergi ke masjid, wafat husnul khotimah. Ada sebagian wafat dalam keadaan sujud. Jadi wafat, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang berarti husnul khotimah. Siapa sih bisanya nikah? Cek kita mati tak bisa? Tentu waki. Siapa yang bisa atau yang menentukan kita mati dalam keadaan apa? Siapa yang menentukan keadaan kita dalam sedetik-detik kewafatan kita? Siapa? Ada yang bisa milih saya ingin mati dalam keadaan sujud? Sampai anak sujud tak tikti mati. Saya kediri sujud mati mas. Siapa? Ada orang ingin mati di Mekah dan Madinah, ternyata matinya di Indonesia. Siapa yang menentukan wafatnya kita? Kalau kita tidak minta kepada yang menentukan wafatnya kita, maka kita tidak akan diberikan husnul khotimah. Makanya kita minta husnul khotimah. Cuman ada husnul khotimah tidak perlu ibadah sujud. Ada sebagian orang husnul khotimah lebih tinggi daripada wafatnya orang yang mati dalam keadaan sujud atau membaca Al-Quran. Tapi saya tidak meremehkan orang yang mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Ini husnul khotimah, sangat-sangat husnul khotimah. Mati dalam keadaan sujud, ini sangat-sangat husnul khotimah. Mati dalam keadaan ziarah kepada Nabi Muhammad SAW, ini adalah husnul khotimah. Tapi ada orang mati di atas ranjang di rumah sakit, dia mendapatkan husnul khotimah lebih tinggi daripada yang kita sebutkan barusan. Siapa itu? Dan sahabat, kalau kita lihat Abu Bakar, sahabat Sayyidina Umar, wafatnya bukan dalam keadaan perang, tapi mereka wafat di atas ranjang. Tapi apakah wafatnya Sayyidina Abu Bakar bukan husnul khotimah? Di atas orang-orang yang husnul khotimah yang saya sebutkan barusan. Apa husnul khotimahnya Sayyidina Abu Bakar? Wafat dalam keadaan rindu kepada Nabi Muhammad. Wafat dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad. Wafat ketika nyawa dicabut oleh malaikat, yang nampak di mata adalah Nabi Muhammad SAW. Ini paling bagusnya husnul khotimah. Mau mati di mana saja, ini husnul khotimah. Wafat dalam keadaan hati tidak merasakan kebencian sama sekali kepada orang Islam. Hatinya tidak dengki, hatinya tidak pernah marah, hatinya tidak pernah benci kepada sesama orang Islam. Orang ini walaupun wafat dalam terlentang di atas ranjang, mati husnul khotimah. Dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak di akhirat tidak ada gunanya harta dan tidak ada gunanya keturunan kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah, hatinya selamat dari penyakit-penyakitnya. Makanya kita di sholawat nariyah niat dijauhkan dari musibah zahir, musibah batin. Apa musibah batin? Higit, benci, suka pamer, sombong, cinta dunia, apalagi benci, hasud, dengki, kemudian sombong, merasa lebih mulia daripada orang lain, kemudian mengagungkan diri sendiri, meremehkan orang lain. Ini adalah sebagian penyakit-penyakit dalam hati. Kalau hati kita bersih dari yang kita sebutkan barusan, mati dalam keadaan apapun, sampean husnul khotimah. Sampean keadaan husnul khotimah. Dan ini yang paling repot. Mati tidak punya musuh. Mati lisannya tidak pernah menggunjing kejelekan orang.
Allahumma shalli ala Muhammad. Mati lisannya tidak pernah menyebut kejelekan orang Islam sama sekali. Ini adalah orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah tertinggi. Karena hatinya tidak punya. Makanya ketika ditanya Rasulullah SAW, man khairun nas, siapa manusia terbaik ini ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, mahmumul qalbi, orang yang hatinya bersih, laghil, tidak ada tidak pernah mau menipu orang lain, tidak pernah mempunyai keinginan jelek kepada orang lain, la hasad, tidak dengki kepada orang, la baghdha, tidak pernah marah kepada orang lain. Ini adalah manusia terbaik di antara umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, dengan membaca sholawat nariyah, sehingga kita mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad, maka kita akan digampangkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Kiranya kita langsung cukup yang kita bisa terangkan. Wa inna Ustazul Ghamam Bidil Karim wa ala alihi washabihi. Ustazul Ghamam Bidil Karim artinya kalau Hadratus Syekh Fadl Fadlur Rahman berkata, maksudnya pekempang dadi wali. Pekempang dadi wali. Ustazul Ghamam Bidil Ustazul Ghamam Bidil Karim wa ala alihi washabihi. Kipun Kak Dito yang bisa sampaikan ngereng mau sholawat nariyah